Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bicara haji, saya selalu teringat dengan jumlah calon jemaah haji yang antri pada hari ini. Kurang lebih sekitar 5.200.000 calon jemaah haji yang ingin diberangkatkan. Yang antriannya itu kurang lebih sekitar paling cepat itu 11 tahun. Itu berada di Maluku Barat Daya. Dan paling lama itu 48 tahun berada di Kabupaten Banteang, Sulawesi Selatan. Ini kita harus carikan solusinya. Ya, saya terus terang saja saya sudah ikut 4 kali pansus haji, panja BPIH, panja haji. Ya, 3 kali berturut-turut bahkan. Dan saya melihat bahwa permasalahan-permasalahan haji dari tahun ke tahun adalah masalahnya tentang itu saja. Jadi seperti masif. Jadi perlu suatu gebrakan, suatu inovasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bahkan sebagaimana kita ketahui, ada permasalahan baru yang muncul yang sebelum-sebelumnya tidak ada. Dan ini sangat mengenai serius? Permasalahan kuota haji yang betul-betul menurut hemat saya sangat-sangat merugikan haji reguler. Jadi kalau di disebut Indonesia tidak relevan oleh Bang Mustoli? Kalau saya betul-betul sangat relevan. Ya, bagaimana kita harus memecahkan masalah pembagian kuota haji yang menurut hemat saya sungguh-sungguh sangat merugikan kepada haji reguler. Kita juga harus memecahkan perekrutan jemaah haji. Perekrutan jemaah haji itu sudah jelas ada siskohat. Ya, tetapi kita temukan di tahun 2023 ada calon jemaah haji yang tiba-tiba baru mendaftar bisa berangkat haji. Ya, di tahun 2024 kita belum cek karena belum ada evaluasi haji. Ini perlu perbaikan. Terus yang ketiga mengenai tadi disampaikan oleh Komisi Haji mengenai transportasi ke Arab Saudi yang sampai 20 jam lebih itu terjadi. Walaupun itu misalnya adalah kewenangan dari Garuda, tetapi ini kan merupakan satu bagian mengenai pemberangkatan ibadah haji. Jadi ada setumpuk masalah ya, Bang John? Ya, benar. Kenapa pansus? Ya, sebagaimana kita ketahui, mitra kerja dari pemberangkatan haji ini lintas komisi, ya seperti Komisi 1 kita libatkan. Kenapa? Karena Komisi 1 itu berkaitan dengan perlindungan jemaah haji di luar negeri. Ya, sebagaimana kita ketahui kemarin sangat banyak sekali haji-haji ilegal yang sanksi yang paling kecil itu adalah deportasi. Ada bahkan yang katanya saya cek itu saya nggak ketemu. Ada yang dalam penjara. Itu perlu Komisi 1. Komisi 3 kita perlukan berikut yang dengan imigrasi. Kami nggak bisa menyentuh, Komisi 8 nggak bisa kita menyentuh ke sana. Karena harus ini urusan lintas komisi, maka diperlukan pansus. Saya balik lagi ke Bang Mustoli ya. Ternyata relevan sekali karena banyak sekali catatan dari penyelenggaraan haji kita. Justru yang disampaikan oleh Bang John itu ya menunjukkan bahwa yang namanya haji dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu kan disebut sebagai misi haji. Artinya tidak hanya Kementerian Agama saja. Artinya banyak kementerian yang terlibat. Tadi disampaikan sendiri oleh Bang. Nah, tetapi kemudian persoalan yang kemudian didorong ketika entry point-nya adalah persoalan kuota. Ini yang kemudian problematis menurut saya, Pak. Kenapa problematis? Bagaimana tidak kemudian tugas pokok fungsi Kementerian Agama yang sudah diatur di pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Haji itu kemudian dipansus. Itu kan aneh begitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Kalau melihat misalnya terkait dengan kuota itu kan given sifatnya. Jadi kuota itu adalah apa yang diberikan oleh negara tuan rumah, dalam hal ini adalah Arab Saudi. Kita mendapatkan kuota pokok itu kan 221.000. Ini yang kemudian disebut sebagai kuota nasional. Lalu kemudian ini dibagi menjadi kuota provinsi, dibagi lagi menjadi kuota kabupaten kota. Nah, kemudian disitulah kemudian ada Pak Jokowi kira-kira Oktober 2023 ketemu Muhammad bin Salman, pangeran begitu ya. Ada penambahan kuota. Ada penambahan kuota. Ini disebutnya kuota tambahan dan jelas terang tegas dalam pasal 9 ayat 2 itu adalah diskresi daripada kewenangan Menteri Agama. Kenapa ini dipansus? Ini saya kira presiden yang kurang baik. Sylvie, saya boleh silakan langsung saja. Enggak apa-apa, langsung saja. Saya boleh sanggah sedikit ya. Benar apa yang disampaikan oleh Komnas Haji tadi bahwa atas keprihatinannya Pak Presiden ketemu dengan Pangeran Arab Saudi, alhamdulillah kita mendapatkan kuota tambahan 20.000. Ini seperti suatu
penghiburan yang amat sangat, mengingat apa yang saya sampaikan tadi, 5.200.000 penduduk calon jemaah haji yang masih antri. Tapi ingat ya, kemudian tanggal 13 November kita membentuk panja haji. Kita bersidang kurang lebih sekitar 14 hari. Tidak ada tuh disebut lagi tambahan. Apa buktinya? Di dalam kesimpulan rapat kita tanggal 27 November, kuota haji kita disebutkan 241.000. Tidak ada lagi tambahan. Saya minta dokumen apa yang menjadi pegangan sehingga yang 20.000 itu disebut kuota tambahan. Tidak ada lagi. Karena ini bukan lagi kuota tambahan, harusnya mengikuti aturan yang ada di undang-undang. Masalah persentase tadi. Masalah persentase bahwa tadi. 8% itu kuota haji apa plus. yang disampaikan pasal 9 tadi, itu terjadi di tahun 2019. Ya. Ketika panja haji sudah menyelesaikan permasalahannya, sudah seperti sidang, tiba-tiba ada kuota tambahan. Ya, setelah panja ini selesai, itu baru bisa diterapkan pasal 9 itu tadi. Itu kewenangan dari Kementerian Agama, mau menaruhnya kemana. Bang Marwan mungkin lebih ini untuk gimana itu Bang Marwan? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.